Oke, kembali berjumpa di podcast Main Bola persembahan dari Radar Jogja. Partai yang cukup dramatik sudah kita tonton bersama ya. Antara PSIM Jogja lawan Persib Bandung. Hasilnya seri 1-1. Ini sesuai dengan prediksi dari dua narasumber kita, Pak Ananto dan Bung Fahmi. Cuman yang ini nggak hilang ini. Ngomong ya. Iya, Presiden menang PSM 2-1. Laga cukup seru, menghasilkan 3 penalti dan Cahya Supriyadi menjadi pahlawan bagi PSIM Jogja. Tendangan dari William Melambung, yang terakhir blok tendangan dari Maklok. Langsung saja Pak Nanto, responden sini Pak. Seperti apa nih komentarnya? Ya, ini kalau kita bicara hasil semuanya tahu semua ya Pak ya. Ya, kalau 1-1 mungkin banyak orang yang kecewa, ya kan. Tapi kalau kita lihat dari pertandingan kemarin, ya antara kecewa, antara gembira, antara setengah-setengahnya itu. Karena ini mengingatkan saya pada pertandingan semifinal leg kedua Piala AFF saat Indonesia lawan Singapura itu. Jadi dramatis sekali gitu kan. Dan kemudian hasilnya 1-1. Hasto secara pribadi dia juga ngomong kalau ini hal yang patut diterima oleh dua tim lah. Ya kan, dari melihat jalannya pertandingan kita semua tahu ya. Ya inilah indahnya sepak bola. Jadi sepak bola itu tidak bisa hanya dilihat dari skor akhir aja. Itu sangat remeh lah kalau kita melihat sepak bola itu hanya dari sekedar skor akhir. Tapi kita lihat sepanjang pertandingan itu bagaimana kita terbawa emosi. Ya, kita yang notabene berdomisili di Jogja tentu juga berharap PSIM ini menang. Ya kan, saat gol pertama penalti, ya apapun itu gol gitu kan. Meskipun prosesnya penalti, ya kita merasa senang gitu kan. Tapi kemudian agak sedikit sedih saat kena penalti juga. Dan nanti kita bahas yang penyebab penalti ini siapa. Udah dirasani minggu lalu, ya kan. Dan kemudian kita masih senang lagi karena eksekusinya nggak tahu nyangsang di mana itu bola ya. Bukan ya bisa ditemukan, ya Mi. Nah, ini aneh gitu kan. Jadi yang berikutnya kita harus kebobolan saat injury time yang panjangnya 10 menit. Ini injury time yang hampir sama dengan Piala Dunia kemarin di Qatar. Gitu kan. Jadi, tapi kalau dilihat memang ini apa ya sebenarnya ya merugikan kedua tim. Akhirnya injury time ini karena saya lihat itu banyaknya waktu terbuang saat analisis VAR. Pengecekan VAR ini terlalu lama, ya sampai 5 menit sehingga akhirnya wasit mematikan stopwatch-nya sehingga pertandingan selama itu kan ada 2 kali VAR ya, 3 kali malah 3 kali dibawa kedua. Dan ini tambahannya menjadi menit ya, mungkin kalau satu VAR itu 3 menit, berikutnya 3 menit, yang terakhir 4 menit ya 10 menit lah, 4 menit, 10 menit akhirnya ya masuk akal juga sih. Cuma ya ini menjadi pertimbangan bagi tim wasit agar segera secepatnya memutuskan saat analisis VAR ini jangan terlalu banyak waktu terbuang gitu, karena ini membuat tensi pertandingan ini juga berubah. Kemudian emosi pemain itu juga jadi tidak stabil ya. Betul. Bisa naik, bisa turun gitu. Dan ini pasti mempengaruhi ritme bermain. Secara psikologis mempengaruhi pemain gitu. Ya, yang berikutnya ya kita harus pasrah. 10 menit ini ya waktu yang sangat panjang. Betul. Dan sebenarnya PSIM ini juga berniat untuk killing the game dengan berusaha untuk menahan bola. Tapi ya waktu itu memang agak dilema. Betul, karena mau ulur-ulur waktu juga aksi 10 menit
Sementara di satu pihak Persib ini tertib gitu kan. Kecerdikan Boyan ini untungnya tidak bisa dimanfaatkan betul oleh pemain-pemain Persib. 2 kali eksekutor mereka meskipun sudah berganti ya, Julian Barros sama Mark ini tidak mampu menjebol gawang Persib. Nah ini kita kembali senang gitu ya. Awalnya kita sudah pasrah posisi 1-1, menit akhir menit 99. Nah itu kan, saya pikir ini kalau ini gol udah wasit pasti langsung peluit panjang bunyi, tapi ternyata nggak gol. Nah ini menarik, yang menjadi bintang lapangan hari ini sih saya Supriyadi, kiper muda yang awalnya ini banyak orang pesimistis dengan sosok Cahya di tengah banyaknya tim-tim Superliga ini yang menggunakan kiper asing. Akhirnya kan PSM tetap bersikukuh untuk menggunakan jasa kiper lokal dan ternyata sekarang memetik hasilnya. Itu memang luar biasa. Jadi kemarin rasanya kita kayak naik roller coaster. Yang pertama di bawah, kemudian naik, sudah naik turun lagi, nah turun naik lagi gitu ya, sampai akhirnya udah berhenti finish dengan posisi imbang 1-1. Saya pikir cukup fair bah ya. Secara umum kalau bicara permainan, PSM itu tidak tampil bagus banget juga, enggak jelek juga tidak, cuma yang harus kita pahami betul bahwasannya PSM ini sudah punya karakter, karakter untuk menolak kalah. Mereka nggak mau kalah sampai detik terakhir, mereka nggak mau kalah. Ini sangat penting. Bahkan Boyan Hodak itu kan sempat menyinggung sedikit ya, bahwasanya mereka sudah tertinggal, ya kan. Tapi pemain-pemain Persib ini masih berusaha keras untuk mengejar ketinggalan. Bahkan sampai menit terakhir mereka berusaha untuk mencuri kemenangan. Nah, sama Hodak ini dianggap bahwa meskipun banyak pemain-pemain asing Persib yang keluar digantikan dengan yang baru, tapi karakter lama dari Persib sebagai juara bertahan back to back kemarin itu tidak hilang dan masih ada gitu. Nah ini yang sebenarnya Boyan sih juga agak kecewa karena hanya meraih 1 poin ya dari tim promosi juga. Tapi melihat pertandingan dan melihat karakter dari permainannya, juga melihat karakter dari PSM, mungkin dia nggak begitu kecewa juga banget lah. Saya juga merasa bahwasanya ya kita tetap harus apresiasi bahwa mungkin permainan PSM secara tim, secara teknik ini belum sesuai dengan ekspektasi kita ya, masih jauh lah. Karena tim ini kan ya dibandingkan dengan tim-tim lain, ini bisa dikatakan bahwa tim ini sangat terlambat. Tapi kita bisa melihat karakternya, bahwasanya manajemen tidak salah memilih individu-individu pemain ini. Pemain-pemain ini nggak mau kalah, mereka tetap berjuang sampai titik akhir. Peluit panjang di peluit. Ini tuh Pak. Nih bisa diceritakan kekesalan atau mungkin rasa puas atau kesal Van Gassel setelah lawan Persib kemarin? Saat press conference setelah pertandingan, secara garis besar dua pelatih Jean Paul Van Gassel dan Boyan Hodak sama-sama kecewa. Tapi dengan sudut pandang yang berbeda. Kalau dari sudut pandang tapi Alvinha Van Gassel, kekecewaannya karena mereka gagal mempertahankan keunggulan. Karena gol Persib lewat Patricio Matricardi itu kalau nggak salah menit 94. Terus kalau kekecewaannya Boyan Hodak jelas karena 2 penaltinya nggak gol. Bahkan BCP Semari Van Gassel pada saat preskon bilang, saya nggak bisa membayangkan bagaimana perasaannya jika saya mendukung Persib dan melihat tim saya gagal 2 penalti. Dan itu juga diilhami oleh Boyan Hodak sendiri karena ia tidak habis pikir, I can say the word anything. Dia nggak bisa berkata-kata soal 2 penalti yang gagal. Sementara disampaikan soal pemilihan eksekutornya, kalau dari sisi Persib, memang mereka ada latihan penalti khusus dalam sesi latihan yang dilakukan berulang kali, dan eksekutor terbaik itu memang William Barros yang eksekutor pertama. Tapi mungkin karena Undangan ke langit. Iya. Karena Mendiola turun, ada faktor Iya. itu ya, ada teriakan dari supporter PSIM, terus under pressure juga kan pasti
mempengaruhi lah. Terus yang kedua ya Mark Locke, apalagi kemarin juga sempat disampaikan di komentatornya kan, Mark Locke punya pengalaman lah untuk menjadi eksekutor baik itu di tim sebelumnya Persija PSM atau di timnas Indonesia. Yang menarik menurutku justru dari sisi PSIM. Aku sempat nanya ke JP kenapa yang mengambil eksekusi Ze Valente, bukan misalnya Nermin Haljeta sebagai number 9 striker gitu. Ternyata tidak ada instruksi khusus untuk siapa yang harus mengambil. JP bilangnya adalah Siap aja. iya, para pemain sudah cukup dewasa. Mereka bisa berkomunikasi sendiri siapa yang memang siap secara mental untuk melakukan tendangan. Karena ya benar, penalti kan bukan cuma soal teknik menendangnya, tapi bagaimana mental pemain itu. Yang kita, ya kayak kemarin ini sedikit cerita pas di tribun, tribun VIP itu samping atas bawah kiri kanannya keluarga pemain, bahkan ada beberapa pemain PSM yang tidak masuk daftar Senin di situ. Pas VAR terakhir Persib dapat penalti kedua tuh udah lemes, nggak pulang sih tapi udah lemes, udah hopeless. Waduh, kalah nih, apalagi kalahnya bener-bener di menit terakhir. Sakit itu. Iya, kita udah nggak ada harapan lah. Tapi ternyata Cahaya Supriyadi berhasil menggagalkan dengan kaki ya, bukan dengan tangan tuh. Lega, bukan main, lega banget. Terus aku juga masih sedikit menambahkan apa yang tadi sudah Pak Ananda sampaikan. Keterdikanya Bojan iya di menit-menit akhir, apalagi 10 menit terakhir ketika tambahan waktu gitu ya, mereka melakukan beberapa kali pergantian pemain, ada penyegaran di beberapa lini, dan menurutku itu berdampak cukup signifikan pada alur serangan dan distribusi bola pemain Persib. Sementara di laga kemarin tuh Van Gastel cuma mengganti satu pemain, Gulam ditarik, Seva masuk, itu pun menit 64. Jadi sebenarnya kan ke belakang masih ada sekitar 30 lebih lah, 30 menit lebih. Mereka pemain ini kalau dari yang kuliah di lapangan, beberapa udah kepayahan, udah terlalu capek. Tapi nggak tahu juga apa motivasinya Van Gastel kenapa tidak melakukan substitusi lain. Kamu nanya dulu gak? Aku nggak sempet nanya karena dibatasi pas preskon. Aku udah nanya yang lain. Padahal di awal babak kedua itu ada 3 pemain yang disiapkan oleh pelatih fisik Jorge Gomez Alba. Ada Anton Fase salah satunya, dia udah latihan ya maksudnya sprint pendek, latihan apa di pinggir lapangan. Rendra Teddy sama Seva. Kupikir mungkin dari 3 ini 2 akan masuk, Anton dan Seva, tapi ternyata sampai peluit panjang dibunyikan cuma Seva doang. Ini juga jadi pertanyaan besar, kenapa? Apakah memang belum cukup puas dengan pemain-pemain yang ada di bangku cadangan, atau ada alasan taktis, atau ada alasan lain, kan juga nggak ada yang tahu. Mungkin garis besar itu dulu ya. Nah ini juga yang saya juga namanya gergetan, kesal itu. Ngeliat apa siapa Reva Adi. Oh ya, Reva Adi kram, jadi Saku juga kram terus. Iya, nggak ada yang diganti. Itu dia mau clearance di menit-menit akhir itu karena mungkin udah cabai ya, Udah nggak optimal. pala. Iya betul. Udah blank gitu. Nah kalau Kopranto apa pertanyaannya Pak? Ya kalau saya sebenarnya kan begini ya, intensitas pertandingan menjelang menit akhir itu sangat tinggi. Betul lah, ya kan. Dan kita harus sadar bahwasanya pemain yang masuk saat intensitas tinggi ini bisa dia beradaptasi dengan cepat ya, presentasi. Iya. Bisa juga dia malah nggak bisa. Dan banyak pemain yang muncul dari bangku cadangan itu juga mereka tidak mudah. Iya. Karena harus Mengikuti ritme mungkin. mengikuti ritme, menyamakan ritme itu kan. Ini nggak mudah. Mulai dari fisiknya, mulai dari mentalnya, dan mulai dari karena badan ini kan juga perlu lama ya. Iya. Nunggu panas sekali ya. Ya ini kasus ini terjadi pada Dimas Derajat. Iya, dapat satu momen tuh. Ya. Kenapa kok Dimas Derajat itu nggak bisa eksekusi dengan baik? Karena intensitas dia belum sama dengan pemain-pemain lain. Nah, ya kita tarik, ya ini kan kesimpulan kita ya. Baik. Ya terserah nanti mungkin pemirsa mau komen juga mau. Kita ini diskusi. Tapi Gastel ini pelatih yang punya pengalaman. Dia sering menghadapi pertandingan-pertandingan yang punya intensitas tinggi. Itu ya bakal. Jadi kemungkinan besar dia juga melihat di bench itu kan nggak ada pemain yang punya postur yang tinggi. Betul. Ya kan. Benchnya siapa sih? Rajan.
siapa yang punya postur yang tinggi? Fase mungkin ya cuma Dan dia posisinya bukan gitu. Yang dibutuhkan waktu itu kan Devin dan Jim Jolon kan. Ya sih, pertama menggantikan siapa? Kacahyana. Ya kan. Yang kedua Reva Adi. Yang ketiga mungkin karena si Yusaki. Ya kan. Sebenarnya itu si Ratmatsop itu sudah diinstruksikan untuk turun ke belakang. Iya. Dan Causeway itu berulang kali melapis. Bahkan Haljeta. Iya, dari turun ya. Itu di menit akhir, mungkin menit 90 ke atas atau mungkin menit 80 ke atas, dia itu lebih banyak berada di daerah pertandingan sendiri. Iya, betul. Karena antisipasi permainan Persib. Persib ini sudah nggak pakai strategi taktik macam-macam, udah Permainan VAR ya, Pan. mereka memanfaatkan Ya. limit di depan gawang. Ini memang agak bisa saja kalau nanti tiba-tiba karena mungkin kan dapat orang, ya masukkan aja beberapa pemain baru. Tapi ternyata pemain baru ini nggak bisa beradaptasi dengan Ya, bisa betul. ritme yang sudah tinggi, malah kemudian blunder, akhirnya malah kebobolan lebih dulu. Bisa saja. Ya. Paling enggak kemarin kan sampai menit akhir bisa menahan itu. Karena sekarang jujur aja kita butuhkan dengan menghadapi Persib seperti itu. Kan pemain yang punya postur tinggi. Ya. Ya kan. Sekarang mengganti siapa? Haljeta mungkin dengan Rafa. Ya sama aja karena fokusnya ini fokus pertahanan. Nah, mungkin yang jadi menarik di sini nih. Ya kalau ini bisa kita usul ya, kita coba analisis sedikit. Lini tengah PSIM ini sudah sangat kepayahan. Baik Ratmatsop, kemudian Vidal, Ya. kemudian di situ ada si siapa? Si Valente itu terlihat sangat drop sekali. Buktinya apa? Dia nggak bisa menutup si apa yang ngasih crossing goal ini. Oh, Ramon Tante. Harusnya itu bola-bola yang Bisa tiga nggak? aja lah Iya, betul. ditutup aja karena posisi Sudutnya selip banget itu. ya karena posisi gitu. Bola itu bola rebound, Ya. ya kan? Dari kalau nggak salah tendangan bebas ya. Apa sepak pojok atau lemparan dalam? Lemaran. Ya, kemudian biasanya lini belakang atau pemain belakang itu saat mereka bersiap pada awal serangan mereka itu siap. Tapi begitu serangan ini gagal kok kemudian second ball jatuh ke pemain lawan, ini pemain belakang ini sudah nggak sempat untuk mengorganisasi lagi pertahanannya. Iya. Dia positioningnya itu kan terlihat terpecah-pecah mana. Nah, kan nggak lucu yang namanya Raka Cahyana harus mengcover back apa namanya Persib yang tinggi. Iya. Itu golnya kan karena Raka itu sundul bola nggak nyampe. Iya. Kalah positioning. Sementara Yusaku sudah kalau tahu tersisa ya depan dia. Iya. Ada pemain yang lebih tinggi. Betul. Ya, sementara dua pemain di belakang ini tinggi-tinggi semua. Iya. Itu cuma ada Raka Cahyana. Udah selesai. Gitu kan. Nah, ini memang ya kita nggak bisa menjustifikasi juga karena yang tahu di lapangan, tahu karakteristik pemain itu panas. Cuma memang banyak orang juga yang menganggap bahwa ini harusnya ada pergantian pemain. Iya. Ini juga apa berharap setelah gol kedua itu sudah harus ada setelah golnya PSIM Iya. itu sudah harus ada pergantian. Seva itu maksudnya persis setelah golnya Valente. Iya, harusnya lebih dari itu kan. Tahu nggak salah Dede Sapari juga disiapkan. Iya, tadi pemain yang disiapkan di lapangan tadi. Dede Sapari kemungkinan besar mau diganti, mau diganti Rafa, Reva. Salah betul. Kemudian Anton Faso mungkin sudah pengen masuk untuk menggantikan si Causeway yang belum maksimal gitu kan. Nah, ini kemarin enggak? Ya, meskipun Boya punya pandangan itu, yes, sedikit menyesalkan. Iya. Kenapa enggak ada perubahan pemain gitu? Karena posisi itu semua pemain cadangannya mereka memanfaatkan semua jatah pemain tadi. Harga kemarin mesti membantu Lina Denain. Iya, memaksimalkan itu, Pak. Iya. Nah, sementara PSIM cuma satu. Betul. Gulam ini sebenarnya tampil lebih bagus dibanding saat menghadapi Arena Betayana. Setuju itu. Cuma ya itu kualitas Gulam berhenti di situ.
Lain dia harus digantikan Zeva. Zeva ini sebenarnya juga cukup bagus. Dia shoot on target sekali ya. Yang memaksa kiper Persib itu untuk set. Itu Pak. Ya. Dan saya akhirnya paham dari peran dari Corve kemarin ya. Itu 3 tahun ini. Dia seperti rajin ya. Dan ikut kontribusi untuk pencetak gol kurang, tapi dia rajin turun. Iya gitu. Di menit saya lihat jam itu 17 lagu masih fisiknya masih ada loh. Iya. Ya kan masih kuat loh. Jadi makanya nggak diganti sama Anton Fase ataupun betul. Rapinha. Dan mungkin itu bintang kemarin Cahya Supriyadi ada komentar apa dia? Kayak tidak di cover. Ya bersyukur bisa posisi dan jadi man of the match. Tapi di saat itu sebenarnya juga dia menyesalkan karena 10 menit terakhir itu benar-benar bola. Sebenarnya ada momen di mana harusnya PSG bisa kill the game. Menit 90 sekian aku lupa itu mereka dapat main tojok. Dapat main tojok nanti nanti bisa ya di drama-drama sedikit di lama-lamain di area betam-betam Persika atau Corve Valencia. Iya. Nah terus ternyata malah itu jadi serangan balik, terus jadi gol Matikardi itu kalau nggak salah. Ya Cahya Supriyadi sebagai man of the match senang dan bersyukur katanya. Terus ini juga jadi momen baik buat dia karena 3 laga kan dapat kesempatan bermain penuh kan dari JP. Juga jadi pembuktian dia menambah menit bermain di klub. Semoga dan harapannya dia bisa dipanggil lagi ke timnas kelompok umur U23 karena bentar lagi kayaknya ada agenda timnas. Justru yang bahaya ini nanti gimana kalau Cahya akhirnya dipanggil timnas, apakah per pelapisnya dalam hal ini Harlan Suwardi dan Khairul Fikri itu levelnya bisa menyamai itu. Tapi JP sendiri belum ada komentar soal kemungkinan Cahya dipanggil ke timnas karena memang belum ada panggilan resmi kan sejauh ini. Dan kemana Doni Bar Merdam kemarin? Ada di VIP nonton. Oh nonton aja. Nonton karena visa belum keluar. Masih menunggu seminggu. Iya. Di depan pas lawan Malut. Tapi ini nanti juga jadi pertanyaan pas away from Malut kan tanggal 30 hari Sabtu. Siapa pemain asing yang nggak akan dibawa? Karena kan saat ini PSM punya 10, slot yang bisa masuk BSB 9. Jadi 1 nanti tinggal di Jogja main ke Prawira Taman. Ya Pak, sebenarnya kan perpanjangan waktu itu 10 menit. Tapi Legis. Ya, Kevin menang 104 atau saya PSM sudah ingin killing the kan main-main di tan Persib nggak masuk hajar terus loh. Itu tim waktu sepanjang itu emang wajar kalau memang toh seperti itu. Injury time-nya ya. Iya. Tapi masih pengennya kayak seolah-olah injury time itu 3 menit dia main-main di pinggir lapangan Persib. sebelum general lebih lama. Iya karena wasit ini kan sesuai punya prerogatif. Ya prerogatif dan rata-rata pemain kan begitu ada VAR kan meminta wasit untuk mematikan. Iya, time-code-nya. Jadi memang kemarin ya itu tadi karena waktu yang terbuang saat menganalisis Lama itu lama. Harusnya VAR itu 2 menit itu udah selesai lah. Bisa langsung dianalisis gitu. Ya terlalu lama. Iya. Terlalu lama nggak tahu kenapa, apakah gambarnya yang tidak apa yang des sebagainya. Kita nggak tahu sih. Itu ya nanti manajemen lah. Manajemennya pewasitan ini kembali ya tuh kan. Kalau di Piala Dunia kemarin itu kan juga wasit ini kan drill ya. Bahkan FIFA itu sudah woro-woro nanti injury time VAR itu maksimal sekian menit, nggak boleh lewat dari 4 menit, lewat dari 3 menit juga sudah harus ada keputusan. Tapi ya mungkin karena ini masih baru ya, 2 tahun ya, teman-teman wasit juga masih beradaptasi jadi ya. Jadi juga di situ mungkin karena standar yang dimiliki kualitas mungkin videonya atau audio audionya juga agak sedikit karena problemnya ini juga suara noise-nya itu biasa ya. Nah, ini mungkin ya lu diantisipasi dan ya sebenarnya kemarin awalnya PSM itu pingin wasting time kan, ingin dengar waktu. Tapi gimana lagi waktu kalau menit lama. Tapi ada normal aja ya. Biasa fisiknya nggak sanggup. Bisa ya jadi pertanyaan kita tadi Pak. Udah menit 100 sementara yang di dalam cuma 1 yang main. Persib masih seger-seger udah main. Kemarin itu yang banyak drop itu pertama itu jelas pemain tengah.
Iya tuh udah bisa ngimbangi. Itu ya sudah selesai kan. Apalagi Hajota itu kan sepanjang pertandingan juga berarti itu Iya naik turun. kemudian Corvi itu meskipun dia tidak terlihat kontribusinya saat ofensif, tapi saat mereka defend, Corvi ini juga punya peranan penting. Nah, Corvi ini kan apa ya, pemain yang ya bisa pegang bola. Sayangnya, di sini lagi masalah chemistry dan masalah kepemimpinan tim ya. Jadi terlihat masih banyak pemain-pemain Persia itu yang masih bengong di lapangan. Maksudnya bengong itu begitu ada teman yang pegang bola, mereka itu jarang untuk mendekat. Ya cara antar pemainnya Karena pemain terlalu lebar dan tidak ada pergerakan untuk beralih tempat gitu kan. Berikan opsi temannya ini untuk passing gitu. Jadi kemarin ini memang agak sedikit permainan blok antar Willy ini sedikit renggang ya. Jadi aliran bola ini tidak cepat. Makanya banyak pemain kayak Corvi itu harus menahan pilot itu. Iya betul. Mereka harus berpikir ini bola mau dikemanakan. Karena opsi umpannya, opsi passingnya itu nggak ada. Iya. Nah ini yang harusnya bisa diperbaiki lagi. Nah ini kembali ke habit atau karakter dasar atau kebiasaan dari bermain. Rata-rata pemain Indonesia, tidak hanya pemain Indonesia tapi pemain asing yang bermain di Indonesia juga, itu juga habitnya masih seperti itu. Kita lihat di liga lain, ya kan, Nusa Jongjo, Liga Thailand atau yang mana itu. Begitu pemain passing, mereka masih bergerak. Dan ini yang sebenarnya yang sering dikeluhkan oleh Sintayong, bahwa pemain Indonesia itu jarang bergerak. Iya. Ya bergerak itu bukan berlari gitu kan, tapi Mencari ruang. mencari ruang aja. Ya contoh lah kalau kita main bola ya. Dan kita main bola kalau kita pemain belakang, pemain tengahnya ini nggak mau turun, nggak mau cari posisi, ya terpaksa kita enak aja terus. Iya. Buang aja bola ke depan. Nah akhirnya terjadi seperti ini. Dan kemarin beberapa kali pemain lawan PSM itu memaksa untuk memainkan bola bawah, memanfaatkan permainan antar pemain. Iya. Tapi ya karena pertama backup, yang kedua pergerakan pemain ini masih minim, akhirnya bola hilang. Sampai akhirnya 2 kali kalau nggak salah, Franco Ramos bolanya hilang ya. Kemudian Yusaku itu juga bolanya hilang. Iya. Dia sebenarnya nggak perlu bawa bola ke depan kalau gelandangnya cepat turun. Iya. Nah inilah yang harus dipahami. Nah mungkin nanti mungkin si Hasta itu sudah lihat kekurangan ini Pak. Iya. Dari 2 gelandang yang dimiliki di tengah ini, si Valente ataupun si itu punya kelemahan di situ sebenarnya. Kalau Valente mungkin karena dia kan tugasnya ofensif bola kan. Iya. Nah ini ya positioning dari Gulam ini mungkin akan dievaluasi itu. Dan Ratmasok juga di sini. Iya. Ratmasok juga jarang dia melakukan pergerakan untuk membar ruang. Sehingga mungkin karena Ratmasok itu waktu itu fokus di menghentikan Marking ya. ya marking pemain-pemain Persib ataupun memutus aliran bola dari Persib. Nah ini loh yang masih kurang dari permainan Persib, sehingga kita nggak melihat 1-2 sentuhan antar pemain yang sebenarnya sudah mulai kelihatan menghadapi Arema. Iya. Bahkan di menghadapi Persebaya di penghujung babak kedua sebenarnya itu sudah terlihat mereka sangat nyaman menguasai bola. Mereka bisa nyaman menguasai bola karena posisinya itu enak, tidak terkawal lawan. Nah kalau misalnya kita nggak bergerak, ya lawan tetap menunggu aja. Iya betul. Akhirnya ada pergerakan aja, nggak usah bergerak yang lari ke sana, nggak usah. Pergerakan minor aja untuk memberikan pandangan, memberikan pandangan kepada teman yang pegang bola bahwa posisinya dia itu bisa diubah. Iya. Itu intinya itu aja. Nah ini kelemahan sepak bola di Indonesia sebenarnya. Kalau sesi berpanjang sebenarnya sepak bola taktisnya PSM sudah terlihat, tapi sampai 5 menit atau 10 menit pertama nggak salah ya. Itu agak enak gitu. Habis itu hilang. Kalau di Unibet enggak lah. Asik. Terus si Ramos itu ke depan hilang bola ya. Aku malah mengamati ini di mungkin 15-20 menit pertama sebenarnya
tempo dan intensitas permainan nggak terlalu tinggi. Karena mungkin faktor cuaca panas juga mempengaruhi ya. Justru banyak serangan masuk kan di wing kanannya Persib tuh. Babak pertama kan Sadil yang main. Dia beberapa kali bikin peluang, cut inside dan segala macam. Terus aku juga menyoroti memang ini sih, secara pressing sebenarnya pemain Persib tidak sekuat atau tidak seketat pada saat melawan Arema. Betul, pressingnya Arema tuh lebih ketat. Sebenarnya Persib kemarin sedikit lebih longgar. Cuma memang aku juga nggak tahu apakah memang tidak dilatih secara khusus dari pemain PSM untuk terupas terus bergerak tanpa bola tuh memang kemarin nggak terlihat juga. Jadi benar mainnya lebih ke passing pendek satu-satu, kaki ke kaki, nunggu bola dijemput dari pemain tengah lalu didistribusikan dan nggak efektif malahan jadinya kemarin. Sementara Persib garis pertahanannya di beberapa part lumayan tinggi, harusnya itu bisa dimaksimalkan misalnya dengan long ball atau terupas, tapi ternyata nggak kelihatan di laga kemarin. Ini malah menurutku kan jadi bahaya banget di laga selanjutnya lawan Malut yang ya kita sama-sama tahu pemainnya cepet-cepet banget. Dua Sayuri, makanya itu udah kelihatan pas lawan Persija kemarin. Tapi itu nanti aja lah. Apakah kalau Pak nonton sini lihat apakah memang sudah baik Gasel maupun Erwan sendiri tidak ada plan B, nggak punya plan lain loh untuk pola permainan ya seperti itu. Ya kalau pelatih itu pasti punya plan A sampai Z itu Pak. Tapi kan yang main pemain itu. Ya kualitasnya ini ya. Perlu paham kualitasnya. Jadi pemain ini loh, maksudnya kalau Dylan Cruyff itu kan pernah bilang, Dylan Cruyff atau siapa, pemain atau Maradona atau siapa, bahwa bermain sepak bola 20% itu menggunakan kaki, 80% itu otak ya dulu. Nah ini sebenarnya yang harus dipikirkan betul bahwasannya pemain sepak bola ya harus menggunakan otak. Ya harus bagaimana dia mencari ruang dan sebagainya. Ya kalau saya yakin Astor sama Erwan itu nggak habis-habisnya itu untuk menteri itu semua kan. Tapi begitu di lapangan hilang semua itu. Ya kan karena ya kembali lagi kondisi pemain, kondisi di lapangan seperti apa. Iya. Akhirnya apa di situ kan pemain yang memang harus memutuskan sendiri ya. Betul. Kan nggak mungkin pelatih masuk ke tengah lapangan, gue ini ya lalu di lapangan ke latihan. Jadi kembali lagi tuh. Ya ke pemain dia itu ya. Saya pikir plan nggak cuma plan A B C D Pak. Set itu mungkin mereka sudah katam itu ya. Cuma kan yang menjalankan ini kan pemain ya. Kembali lagi makanya basic dasar dari pemain ini harus sudah benar dulu. Mereka pemain sepak bola itu hanya sekedar mendang asing atau menjundul ya kan. Tapi kan harus melihat juga bagaimana cara bermain dengan simpel. Cara main sepak bola simpel kan seperti apa kan? Masa kita bawa bola melewati 11 pemain kan enggak sih? Ya kan? Ya caranya dengan apa? Kembali lagi bahwa kecepatan lari seseorang pemain itu belum ada apa-apanya dengan kecepatan passing. Makanya passing inilah yang harus diutamakan. Iya. Saya nambahin sedikit ini sih. Ngelihat ada beberapa momen Van der Stel tuh cukup emosional, marah gitu di pinggir lapangan gara-gara pada saat PSM menguasai bola tidak langsung diarahkan ke atau didistribusikan ke tengah atau ke depan. Jadi 1-2 back pass ke belakang dulu. Jadi kehilangan momen dan keburu direbut pemainnya Persib atau gagal membangun serangan. Saya nyatet mungkin ada 2 atau 3 kali dia marah ke pemainnya gitu. Maksudnya marah dari yang jadinya berdiri di pinggir lapangan teriak-teriak langsung duduk. Itu ada 2-3 kali momen kayak gitu. Isu-isu. Ya pakai bahasa Belanda. Ya itu juga perlu jadi evaluasi sih. Dan mungkin Pak Gasol juga harus memahami gaya permainan Indonesia Iya. juga. Persib sudah tahu dia Indonesia. Dia 1 menit terakhir kembali ke gaya Indonesia banget. Iya. Langsung long Iya. pass. Betul. Lah sana nggak di scrimmage ya kan. Aku juga mengamati ini sih Mas. Ada beberapa pemain PSM, utama beberapa pemain muda ya, tidak se-eksplosif itu untuk berani duel. Kayak di Persib tuh kemarin kan masang dua wingnya Indo semua, Febri sama Sadil. Febri mungkin tidak cukup mencolok di pertandingan kemarin, tapi Sadil tuh babak pertama lumayan banyak merepotkan. Tapi dua winger ini sama-sama berani duel, terlepas dari pengalaman mereka di liga atau kualitas yang dimiliki. Tapi aku tidak melihat pemain PSM berani untuk duel kayak gitu semuanya. Mungkin Reva itu satu dua momen berani duel, tapi juga ternyata dia nggak kuat sebenarnya untuk bermain penuh 90 menit sebenarnya. Raka kemarin nggak kelihatan untuk membantu penyerangan tuh, nggak banyak dia overlap.
dibanding laga lawan Arema atau Persebaya. Terus di tengah Gulam ya lumayan bagus kemarin, tapi juga distribusi bolanya beberapa kali mandek, nggak nyampe ke depan. Iya. Penalti di bahasa. Dia laga dapat 3 penalti. Apakah artinya sebenarnya ada beberapa pemain sebenarnya tidak mubazir dibeli oleh PSI ya, Mbak? Bagi beberapa posisi mungkin. Iya, sebenarnya nggak mubazir juga, Pak. Karena apa ya? Ya ini kan agak kerjaan Hasto ini kan nggak mudah. Ya. Jadi dia kan baru 1 bulan datang ke Indonesia ya. Terus kemudian dia nggak sama sekali tentang kualitas pemain-pemain Indonesia, khususnya pemain PSIM. Yang ada di otak dia ya bahwasanya pemain profesional itu ya sudah komplit. Ya. Tapi begitu dia lihat mungkin, wah ini kualitasnya kok lebih ini. Akhirnya dia menyesuaikan, karena nggak mungkin dia menaikkan lagi kapasitas dasar dari pemain-pemain ini kan nggak mungkin. Ya udahlah, pemainnya apa yang ada ini ya dimanfaatkan betul sama dia. Sehingga beberapa kali mungkin dia punya skema, dia punya cara, tapi pemain-pemain ini belum mampu mau mengadaptasi di lapangan. Jadi ya memang agak berat juga. Ya. Sementara Boyan ini kan filosofisnya Boyan itu filosofis sepak bola Asia Tenggara. Karena Boyan ini lama di Malaysia, dia sudah hafal dengan cara bermain sepak bola Asia Tenggara. Jadi ya dia mau punya ilmu cara main cara Eropa gitu kan. Tapi kemudian kalau diterapkan di sini bahannya ini ya nggak memenuhi syarat untuk bermain dengan cara Eropa. Meskipun dalam ya mungkin dia menerapkan itu dalam tataran yang lebih rendah gitu kan. Ini kembali lagi dulu kualitas pemain teman. Nah sekarang kenapa kok banyak pemain asing gitu ya, dan kualitas liga Indonesia katanya naik ini kan. Ya. Ya karena pemain-pemain asing ini nggak semuanya sih, beberapa mereka sudah menguasai dasar-dasar itu ya. Dan kemudian siapa namanya, kembali lagi ke Boyan itu nggak hanya melatih tim senior atau tim profesional waktu di Malaysia, tapi dia melatih SSD juga. Jadi dia sangat paham raga sepak bola di Asia sebagai apa. Beda jauh dengan si Hasto ini, tapi ya tetap kita harus Hasto ini kalau saya lihat juga nggak kalah cerdik dari si apa namanya si Kodak ini. Boyan Hotam. Jadi ya dia memanfaatkan pemain yang dia punyai untuk menghasilkan hasil yang memang sedikit lebih memenuhi ekspektasi ya. Tapi sekali lagi bahwa ini perlu waktu. Dan PSIM ini masih punya ruang yang sangat lebar, sangat luas untuk berkembang ke depan ini. Dan 3 pertandingan belum terkalahkan ya. Betul. Tim promosi ini mungkin satu-satunya tim promosi yang belum pernah kalah dalam 3 pertandingan ini. Ya ini lumayan lah. Sekarang posisinya juga di posisi 6 ya. Ini kan luar biasa. Kita berharap posisi ini yang bertahan sampai kompetisi selesai itu loh. Selesaikan aja kompetisi sekarang ya. Iya. Nah sementara kita lihat kan tim-tim lain yang sudah punya nama dan punya pengalaman lama di Indonesia, sekarang kan masih berjajaran di bawah. Ya, betul. Mulai dari PSM gitu kan, Persita kita tahu posisinya di mana itu kan, Persik Kediri gitu kan. Iya, Persik berarti habis. Yang lain posisinya nih, dan saya pikir torehan 5 poin ini ya cukup bagus. Bahkan Bali United Ya, belum menang sama sekali. Iya, belum dapat kemenangan. Nah, tapi saya berharap gini, jangan sampai kemenangan lawan Persebaya itu menjadi kemenangan satu-satunya. Nah, ya, ini harus bisa pecah telur lagi untuk bisa dengeran begitu. Nah, kalau bisa kemarin sih waktu posisi 1-0 sampai menit 90 ya, 80 sekian ya. Wah, saya udah punya judul ini sebenarnya. Saya udah nulis, Pak.
ngerevisi berita 3 kali. Ini killing apa Giant Killer ini ya, emang benar-benar menang kemarin loh. Tapi sayang. Tapi ya luar biasa lagi, PSM ini menolak kalah gitu dari luar biasa. Nggak tahu ini ya ada apa itu di atas sana kok membuat PSM ini bisa seperti ini. Nah ini yang menarik lagi-lagi Revadi ya. Revadi jadi aktor ya di dua penalti ya, atau handsball ya. Ya, saya handsball. Dua Tackle. tapi saya yang menarik itu yang pertama itu penalti itu kayak wasit untuk pelanggaran dulu atau gimana sih? Yang mana? Yang penalti bersih yang pertama. Iya kan wasit itu pelanggaran dulu kan, pelanggaran dulu. Iya, tapi kan dalam kotak. Bukan, maksudnya pelanggaran. Oh, enggak. Ya? Enggak. Oh. Yang jadi perdebatan kan sebenarnya untuk penalti Persib yang pertama itu kan itu pastinya Reva sama William Barros yang melompat kan. Nah terus memang ada sentuhan dulu dari William ke Reva. Jadi yang tadinya dia mau nyundul, akhirnya bolanya kena tangan. Jadi sebenarnya kalau Wasit. ya rule of game-nya itu ball to hand. Karena dia tangannya pasif. Beda yang dua jelas penalti memang. Nah tapi ya akhirnya dicek VAR penalti juga sih akhirnya. Yang pertama untung dua-duanya nggak ada yang gol. Tapi memang dari 2 laga dapat 3 penalti dan 3-3-nya ada keterlibatan dari Kapten Reva Adi Utama. Gak tahu nanti gimana. Ya error, bukan error. Ya Pak, gimana Pak? Ya ini sudah bukan sebuah kenormalan lagi. Iya. PSM ini mungkin di 3 pekan pertama ini menjadi tim yang paling banyak kena penalti. Yap. Sudah 3 kali. Ya kan? Dan ini bukan hal yang bisa diremehkan. Ini harus diperhatikan betul. Ya penalti, is okay penalti karena banyak faktor yang menyebabkannya ya. Tapi sekali lagi kan yang paling penting kan dari pemain itu sendiri. Jangan sampai dia berbuat teledor. Nah sekarang apalagi VAR ini. VAR ini kan tricky juga. Yep. Karena begitu di review dalam tayangan lambat, kejadian itu akan menjadi dramatis kalau dalam slow motion itu. Tapi kalau dalam kacamata normal manusia, efek kameranya kan nggak ada. Tapi kalau dalam video itu efek kameranya itu ada. Dan kalau itu di slow motion itu muncullah sinematografisnya di situ. Sehingga itu semakin dramatis, sehingga membuat keputusan yang sebenarnya secara secara fakta itu sebenarnya itu tidak ada unsur kesengajaan, bisa terlihat itu jadi kesengajaan. Kayak penaltinya PSM yang pertama, yang Alceta itu kan sebenarnya keserimpet tuh. Iya, kaki kanan ya betul. Itu pemainnya si Putros kalau nggak salah ya. Bukan, Julio Cesar. Cesar itu nggak berniat untuk mengambil kaki. Iya, tangannya tapi udah lepas. Tangannya lepas, Bang. Tangannya lepas. Dia lepas begitu dia masuk kotak penalti. Iya. Si Cesar ini lepas tangannya tuh. Nah, ternyata kakinya keserimpet. Gitu kan. Ibaratnya ketendang dari belakang. Iya. Itu sebenarnya benturan aja gitu kan. Dan Alceta itu juga nggak diving. Iya. Berbeda saat ini kita meloncat ya. Penalti yang ketiga ini. Oke. Yang di ujung pertandingan. Itu sebenarnya Reva itu nggak terlalu mayor menyentuhnya. Itu sentuhan minor. Minim, betul. Tapi dari kacamata intensitas pertandingan, iya. Ya kan wasit pasti akan memutuskan. Betul. Iya, saya nyorot itu. Maksudnya itu kan karena clearance-nya Yusaku yang pakai kepala itu, jadi ya mau nggak mau Reva akhirnya berusaha ngeblok. Iya. Nah tapi karena ada si Franz Putros itu memang aku dari POV ku melihat itu memang touch-nya minim atau minor sekali. Tapi karena memang posisinya kalau nggak ada Reva itu dia langsung shoot atau passing, possibility goal-nya tinggi, ya langsung penalti. Aku sebenarnya nggak perlu mendebat itu. Dan sekarang tambahan lagi, saat dia tahu bahwa Reva itu mau ngambil,
Dia itu semi diving. Iya, memposisikan dirinya ya. Iya, pinter sudah ya. terlihat. Kaki dia tuh injek kaki sendiri kok kelihatan gitu. Iya. Kakinya si siapa? Tapi itu memang menghalangi pemain untuk mencetak gol, dan itu di kotak penalti. Sudah selesai. Dan yang jadi perdebatan kemarin waktu VAR itu mungkin ya, apakah Reva itu menyenggol bola enggak? Itu saja dulu. Kalau sebenarnya Reva menyenggol bola itu dulu. Yang penalti kedua apa pertama? Yang terakhir. Oh, oke. Ya kan. Kalau Reva itu menyenggol, meskipun dia sliding, tapi dia dapat bolanya. Terus kemudian pemain Persib backnya itu terjatuh. Itu nggak penalti. Yang kan dilihat itu dulu. Ternyata dari depan Reva nggak dapat sama sekali bolanya. Iya. Ya kan? Nah, terus yang penalti yang kedua. Ini juga debatable. Karena kaki si Ulian ini masuk ke pahanya Reva. Iya, itu sama-sama lompat dua-duanya. Sama-sama lompat, kemudian Reva terjatuh. Karena ada benturan itu. Tapi kemudian dari sisi samping, angle kamera lain terlihat bahwa itu tangannya itu memang menghalangi laju bola. Itu saja sebenarnya. Nah, ini masih debatable nih. Dan itu pun bukan bola shooting sebenarnya. Ya, kalau di Liga Inggris ini nggak penalti. Menurutku yang pertama yang debatable. Iya. Iya. Akan mengarah. Iya. Bahkan kalau bola pantulan, misalnya dia mantulnya itu dari tanah dulu gitu ya, kemudian kena tangan, atau dari kepalanya dia, pemain yang bersangkutan nih, dia nyundul, terus bola kok jatuh ke tangannya dia, itu nggak penalti. Kalau di Liga Inggris, ya mohon maaf ya, mungkin saya salah ya. Iya, ball to hand karena tangannya dia pasti nggak berusaha membelokkan arah bola. Silakan kalau teman-teman atau pemirsa atau sobat podcast Radar Jogja ini mau berkomentar, ya ini kan POV-nya sendiri ya. Ya ini semakin apa ya, memberikan kita wawasan lah tentang penalti. Terus kemudian sosok pemain yang menjadikan penalti ini juga nggak tahu apakah kalau apes kok 3 kali. Jadi kan gitu. Iya. Ya toh. Kalau ceroboh, ya saya nggak tahu. Mungkin nanti bisa dievaluasi. Tapi memang pelatih harus segera mengambil decision lah, keputusan lah. Jangan dibiarkan. Karena ini sudah 3 kali loh. Iya. Dan di pemainnya sama, betul. Kalau apes, masa apesnya 3 kali? Iya. Dia kan? Bener. Itu kan. Kalau posisi bisa saja karena positioningnya saja. Iya. Atau kebiasaan dia saat mengambil bola. Atau karena nervous gitu kan. Hal-hal nervous ini kan muncul karena ketidaksiapan. Baik sisi fisiknya sudah turun atau dan sebagainya. Contoh kayak Yusaku. 90 menit nyaris gak ada kesalahan loh dia. Iya, cuma clearance sekali itu yang. Ya, karena itu kalau orang tempat saya bilang itu kami tetelan itu. Apa itu? Jadi Kesel. enggak tahu. Langkahnya Udah freeze itu. Udah freeze, maksudnya apa ya? Kendali otak terhadap organ tubuh ini sudah nggak maksimal. Ya udah nggak sinkron ya. Ya udah nggak sinkron karena fungsinya udah drop. Iya, iya. Iya, jadi kan kadang kalau kita capek itu kan ya maunya kita mau ke kiri. Iya, iya, iya. Jadi dan juga kemudian karena apa ya? Tensi yang sangat tinggi. Yep. Ya, karena saking gugupnya kan sebenarnya padahal 90 menit. Saya mencatat loh, babak pertama nih. Kalau nggak salah itu 10 kali blok dan clearance loh, yang dilakukan Yusaku terhadap bola-bola yang masuk ke daerahnya dia. Setelah itu mungkin 5 kali atau lebih, mungkin lebih 15 kali loh. Lebih itu si Yusaku itu bisa clearance atau blok loh. Tapi di menit-menit terakhir, ya karena fisik ya. Iya. Karena fisik sekali lagi. Dan mungkin harapannya kan Reda Redri itu dimasukkan untuk menggantikan Yusaku kan sebenarnya. Tapi kan tensinya sudah tinggi banget, jadi ya udahlah. Untung PSIM nggak kalah. Gitu. Iya. Tarik gitu ya. Nih, bursa transfer masih buka nggak, Mi? Masih. Kan masih bisa satu pemain lagi tuh. Masih. Nah, apakah akan ada peluang untuk membeli back ini yang tinggi Asing, striker coach ini? Nggak ada duit ya Tarasi. Tidak habis duitnya. Nggak ada duit. Tapi kalau saya sih melihat sebenarnya jangan belakang ya. Nah, Karena di situ sebenarnya kan masih ada Ratmaso. Itu kan. menguatkan di tengah. Iya. Yusaku itu juga nggak terlalu tinggi, Pak. Tapi timingnya dia luar biasa loh.
Dan sebenarnya dua pemain ini antara Yusaku dan Franco Ramos ini pemain yang punya kualitas di atas rata-rata loh di Liga Indonesia sekarang. Dari sisi ketenangan, dari sisi bagaimana dia membaca bola. Yang dihadapi mereka itu bukan striker-striker yang harganya murah loh, ya kan? Kalau kualitasnya tinggi saya nggak tahu, tapi harganya itu pasti nggak murah itu, ya kan? Kualitasnya itu di atas juga. Itu bukan main-main mereka. Jadi saya pikir mungkin kalau mau nambah, ya justru malah depan aja. Pelapisnya Aljeta atau kalau nggak pelapisnya si Valente. Oh ya, tagging. Aljeta jadi back. Kita nggak tahu nih. Aljeta kemarin kartu kuning ya, Boy. Aljeta enggak. Di Valente kartu kuning. Iya. Di lawan Persebaya dia kena kartu kuning nggak? Nggak, berarti dia bisa main. Bisa main. Ya kan. Nah, kalau misalnya nanti dia nggak bisa main, posisinya di situ siapa? Kita sudah melihat Gulam di situ. Kita sudah melihat si Seva. Kelemahan dua pemain ini kurang cepat dalam memindahkan bola. Betul aja. Kalau mereka bisa menaikkan kecepatan ini, mungkin oke. Mungkin di Liga 2 kemarin gaya bermain seperti itu nggak masalah, Pak. Tapi di Superliga ini sudah akan berbeda. Karena itu hitungannya sepersekian detik loh. Bola harus dipindah. Dan kemarin Hastel itu marah-marah ya itu karena bola itu nggak lancar. Kelamaan pemain itu memutuskan untuk bola mau diapain gitu. Ini yang menjadi masih ada kelemahan-kelemahan yang muncul di para pemain PSM ini ya. Ini butuh jam terbang. Saya berharap sih Gulam yang selama ini mendapat jam bermain terus ya. Banyak dia, betul, hampir starter terus ya. Harus bisa menaikkan levelnya dia lagi. Dia sudah bagus, tapi naikkanlah sedikit tambah kecepatan, itu aja. Kayak kemarin tuh ini loh Pak, ternyata pas squad atau starting line up-nya pas lawan Persib itu sama persis dengan 3 pertandingan itu. Iya. Saya pas bikin susunan line up ini, satu pemain saya ganti. Dari Corve itu saya ganti Anton Fase karena saya pikir mungkin Fase akan debut. Soalnya dari persyaratan dia oke, terus maksudnya secara fisik oke nih, punya strength, punya body balance yang kuat gitu. Tapi ternyata juga nggak dimainkan sama sekali. Lumayan kenceng kok pas iya. Nah itu mungkin nanti besok kan ketemu lagi sama Master ya. Mungkin bisa ditanyakan itu. Iya, rotasi pemainnya. Tapi menarik loh kalau kita analisis itu kenapa gitu kan. Kalau dari POV-mu apa nih? Kenapa Hastel kok nggak mengubah susunan pemainnya ini dari pertandingan awal sampai pertandingan ketiga kemarin? Kayaknya semacam ini sih Pak, ngelihat siapa yang siap pada sesi latihan terakhir. Mungkin itu satu. Yang kedua, kayaknya chemistry 11 ini saya tuh berulang kali ngelihat dan mention juga di sesi latihan itu dari Corve sama Aljeta itu mereka hampir selalu nempel. Latihan passing, finishing, terupas 1-2 tuh mereka hampir selalu bareng. Jadi kayak paketannya duo tuh Corve Aljeta terus Vidal Valente. Jadi ini sudah jadi semacam paketan. Nah, pakem lah. Iya. Apakah itu jadi pertimbangan juga atau ada faktor lain? Soalnya kalau dari sisi fisik Anton Fase baik, maksudnya kelihatan oke gitu loh, nggak ada kendala apa atau nggak ada permasalahan soal fisiknya, nggak ada. Disimpan nih buat berarti kalau itu berarti analisismu gugur nih tentang akhir yang siap itu kan. Oh iya. Kalau saya beda lagi mungkin nih. Kalau saya nggak melihat Van Gassel ini nggak melihat siapa yang paling siap saat pertandingan terakhir. Tapi dia akan berusaha bahwasanya pemain-pemain yang ini menjadi satu kumpulan, satu tim yang benar-benar solid gitu. Jadi ini PSM ini kan kurang waktu berkumpul menjelang kompetisi kemarin bergulir. Mereka itu jarang bermain bersama. Iya kan? Baru di pertandingan ini, 3 pertandingan ini mereka terus bermain bersama. Ini penting karena apa? Karena Hastel itu tidak datang
ke PSIM itu dengan bekal pengetahuan atau bekal bahwa dia menangani tim PSIM juga sebelumnya. Jadi dia harus cari kerangka kok. Makanya dia pertahankan terus ini. Besok lawan Malut pun saya garansi gak ada perubahan. Iya, mungkin akan tetap ini ya. Akan tetap itu starternya gitu kan. Nah, mungkin setelah nanti di pertandingan di pertengahan babak pemain-pemain baru muncul, mungkin dia berani untuk mengubah ini gitu. Jadi saya lihat karena pasti akan dia berusaha untuk mematangkan dulu lah kerangka ini. Ini kan kerangka utamanya hasil yang saya lihat. Gitu. Bahkan kerangka ini tuh sudah diuji cobakan pada saat launching tim lawan PSIS, kecuali Cahaya Supriyadi. Karena Cahaya Supriyadi waktu itu belum bergabung, tapi semuanya ya formasinya ini waktu lawan PSIS. Jadi mungkin dari sini kita bisa melihat karakter kepelatihannya Hastel. Dia punya pedoman donceng the winning team. Jadi dia tidak akan mengubah komposisi pemain pertandingan sebelumnya. Apapun itu yang terjadi gitu kan. Dan nanti kalau Reva nggak cedera pun atau nggak kartu kuning, saya pikir dia akan tetap dimainkan tuh starter gitu ya. Nah ini kita waktu deg-degan lagi, apalagi nanti akan menjadi yang keempat. Penaltinya itu kan repot. Lawannya Duo Sayuri ya. Nah itu. Nah kemarin Reva itu terlihat sangat kesulitan saat menghadapi Sadil. Iya babak pertama betul. Nah, itu ditekuk aja dia nggak bisa. Iya. Cut inside-nya Sadil ngeri. Apa namanya? Posisi tubuh, posisi badannya si Reva ini nggak siap. Harusnya dia bisa paham dong bahwa Sadil itu senengannya mesti cutting saja. Ya kan. Tapi kan dia bodinya nggak siap. Dan mungkin dia juga minim referensi tentang pergerakannya Sadil. Dan juga pemain-pemain depan PSIM ya, saya mohon maaf ya. Pemain depan PSIM ini belum juga tahu karakternya kipernya Persib. Ya, Teja itu bukan ball playing goalkeeper. Dia kalau di press bingung. Pasti akan panik betul ya. Nah, ada beberapa momen kok ya. Harusnya insting seorang pemain Jepang dan gelandang itu press keeper. Press keeper aja. Nah kalau pemain-pemain yang cerdas itu seperti itu. Nah kalau saya seneng main gaya mainnya pemain Manchester City yang dari Argentina yang kecil. Siapa namanya? Waktu lawan Indonesia. Alvarez. Julian Alvarez. Itu sebenarnya striker yang mau bertahan ya kayak Alvarez itu. Bertahannya dia apa? Nggak turun melapis pertahanan, tapi apa? Dia mengejar kiper, ngepress kiper dari awal. Ya, artinya seperti itu. Nah ini yang belum dipelajari oleh pemain ini. Mungkin karena level kebugarannya fisik. Karena kita kalau ngejar-ngejar kiper itu kan. Siapa? Bola fan game ya Mi ya kemarin. Saya seneng banget ngedani kiper itu. Pasti tak press terus. Karena mesti hilangnya itu. Kalau Pak B nge-press kiper langsung pegang pinggang ya. Kayak bos. Jadi kalau mini soccer kan lapangannya kecil, tinggal deket kiper aja. Kipernya panik gitu. Ya ini Mi? Guyon aja ya Mi ya. Tapi kan secara harus gitu. Alzeta di 3 pertandingan gimana Mi ini? Masih mandul tapi udah ada progres bagus atau stuck di situ aja sebenarnya? Kemarin aku sempat nanya itu ke JP pas preskon. Ya gimana soal nomor 9 Mo belum nyetak gol atau assist sama sekali gitu. Ya dia nggak sebegitu kecewa karena buat dia penilaian bagus atau enggaknya bukan cuma soal gol, walaupun gol penting tentu buat seorang striker ya. Tapi dia ngelihat secara holistik kontribusinya Alzeta ya betul tadi 90 menit naik turun nggak capek, terus kontribusinya dia holding ball, bahkan penaltinya Zé Valente kan dapatnya juga dari pergerakannya Alzeta. Jadi dia sudah istilahnya cukup bisa legowo dalam tanda kutip, belum bisa nyetak gol tapi kontribusinya Alzeta tuh bagus. Dia nahan bolanya bagus, mau naik turun, terus ya tetap akan ditingkatkan lagi finishingnya di latihan. Karena kan kalau kita ngomongin substitusinya Alzeta berarti Rafinha dalam hal ini.
satu yang nggak dimiliki Rafinya atau dua variabel yang nggak dimiliki Rafinya kan, satu tinggi badan, yang kedua kemampuan dia naik turun. Rafinya kan ketika tim diserang dia kan standby di garis tengah sendirian. Hadzira tuh turun di belakang, termasuk dari Corve juga bantu pertahanan. Dan dua variabel ini nggak dimiliki Rafinya. Apakah itu jadi pertimbangan Gastel belum memainkan lagi Rafinya atau ada alasan lainnya, nggak tahu. Ya ini juga membuat PSIM jadi salah satu tim yang jarang menginjak kotak penalti lawan saat menyerang. Iya. Karena apa? Karena ada keharusan dari striker untuk turun ke belakang membantu pertahanan. Sehingga saat counter kemarin transisi menyerang, transisi dari bertahan ke menyerang itu jelek banget. Iya. Jelek sekali gitu kan. Karena saat bola mau dilambungkan ke depan Ada orang. Iya. Ya toh, yang pertama. Yang kedua apa? Kondisi ini tidak ditutup dengan transisi menyerang, transisi defensif ke ofensif yang bagus. Karena lini tengahnya ataupun sayap-sayapnya ini tidak maksimal. Ya. Nah, Persib ini tahu gitu kan. Persib ini tahu gaya mainnya PSIM itu tahu. Sehingga apa? Sudah Alzeta itu mereka tinggalkan di belakang. Maksudnya mereka suruh untuk bertahan aja itu kan. Nah, begitu Alzeta bertahan, dia mau naik, tinggal press aja sayap-sayapnya ini. Makanya Corve itu kan langsung tempel sekali. Iya. Iya. Itu tujuannya apa? Agar build up dari sayap Mandek. itu selesai. Iya. Gitu kan. Dan setelah bola hilang dari Corve kan nggak bisa. Biasanya dia kan pasti passing ke tengah, Iya. mencari gelandang. Nah, begitu Corve di press, selesai bolanya. Nggak bisa PSIM ini build up secara mulus itu. Nah, ini yang harus dipahami. Tapi menghadapi Malut besok kan juga berbeda permainan antara Hudak dengan Heri Susi, antara pemain-pemain belakang Persib dengan pemain-pemain belakang Malut. Ini gayanya beda. Ya, saya pikir ini menjadi ujian yang besar ya. Jadi ini unik lah. Ya, saya agak mencermati jadwal ini ya. Iya. Dibandingkan dengan tim promosi yang lain ya mungkin ya. Mungkin atau bahkan dengan tim-tim yang lain ya. Jadwalnya PSIM ini tenan tuh. Berat. Pertama harus Persebaya. Persebaya itu kemarin peringkat keempat. Iya. Ya toh. Kemudian habis itu Arema. Arema memang bukan bukan tim yang masuk 5 besar musim lalu. Tapi apapun Arema. Mungkin ya agak sedikit bisa besar. Ya punya bisa bernakas santai ya saat menghadapi Arema sebanyak kemarin. Tapi kemudian habis Arema juara bertahan. Setelah juara bertahan Malut harus away, dan Malut ini posisi kemarin nomor 3. Mengimbangi Persija di Jis. Ya kan. Dan mereka kemarin posisi ketiga. Iya. Nah, habis Malut kita nggak tahu nih. Borneo masuk peringkat pertama sekarang. Sekarang peringkat pertama. Kemarin juga Borneo punya tradisi yang bagus. Borneo kandang ya? Kandang. Nah ini nggak sempat main lawan tim yang satu nasib lah. Belum pernah lawan PSB, Bayangkara, Persija gitu kan. Langsung timnya ini udah posisinya gitu. Jadi saya pikir, tapi ini juga cukup menguntungkan juga kok. Ya, Menguntungkannya apa? Bisa bernapas mungkin. Bukan bisa bernafas. Jadi setelah menyelesaikan menghadapi tim-tim yang ini, tinggal menghadapi tim-tim yang semenjana gitu ya. Jadi di sini peluang mendulang poin lebih besar. Tapi kalau napasnya udah habis duluan. Nah, itu yang bahaya itu. Ya ini dua sisi pisau yang dua sisi mata uang yang berbeda ya. Tapi ya memang menghadapi tim itu dan dapat 5 poin loh. Bagus sih. Itu luar biasa. Semua Kalau kita lihat head to head dengan tim-tim kayak misalnya Bayangkara lah. Kemarin yang ketemu di final. Bayangkara 2 kali kalah lah, ya kan, 1 kali seri, ya kan, baru dapat poin 1. Kemudian Persija 1 kali menang, 1 kali seri, 1 kali kemarin kalah 4, oke lah. Nah, wes, ya udah, itu kan itu kan, senasibnya kan itu kan, statusnya kan, predikatnya kan itu. Ya kita nggak bisa membandingkan misalnya dengan
Borneo nggak bisa, gitu kan, beda gitu kan. Bahkan dengan Persisolo yang sebenarnya sampai pertandingan ketiga ini Persis ini juga belum perform banget lah gitu kan, mengetahui PSBS kemarin juga harus bermain dua-dua ya. Nah ini yang mungkin ya agak luar biasa ya, kita patut apresiasi lah hingga pekan ketiga inilah PSIM ini belum terkalahkan dan bisa meraih 4 poin, 5 poin itu Pak. Mungkin 5 poin sudah hal yang sudah cukup wajar ya untuk lihat perlawannya ya mungkin. Kita berekspektasi harusnya lebih bisa. Yang penting dalam 5 pertandingan nanti, yang penting jangan poinnya itu di bawah 7 itu aja. Paling enggak ini kan tinggal 2 pertandingan ya. Kalau dia bisa ambil 1 poin dan kemudian 3 poin, berarti kan tambah 8. Kalau posisi 6 agak berat, 7 masih oke lah. Tapi jangan di bawah 7 itu, gitu. Ini kan sudah 5 nih nabung. Kalau 2 lagi seri, misalnya dibalut seri, ya kita cukup puas juga. Ya bagus sih kalau bisa ngimbangin Mali besok. Aku bisa pas aku main 8 terus. Bagus. Tapi SSA kemarin jauh kok meninggal. Oh iya Mi, dari mana Mi? Gimana kamu lihat secara langsung itu? Bagus Pak, perbandingannya maksudnya secara timeline atau waktunya cuma seminggu jaraknya dari pertandingan Arema ke Persib. Itu peningkatannya cukup signifikan dari warna, terus Dan itu warnanya benar-benar rumput, Bi. Iya. Benar rumput hijau betul. Iya. Itu ditanam atau memang disiram? disiram pemeliharaannya dari sejak Enggak kayak saduan kopong kemarin dicat itu kan enggak sih. rumput pengumuman ajar itu. Dikira sih kalau dicat. Terus Ya itu maksudnya ketebalan atau ketinggian istilahnya apa ya untuk menggambarkan rumput. Maksudnya kalau di laga lawan Arema itu kan kelihatannya kayak gersang banget kan, ining gitu kan. Terus rumputnya pendek. Nah kemarin tuh udah tumbuh, Levelnya sesuai. terus lumayan udah hijau banget sih, udah bagus banget. Kan kayak pas kemarin ada yang ini screenshot perbedaannya pas laga Persib sama laga lawan Arema itu memang jauh banget perbandingannya. Dari Panpel sendiri tuh ini mengestimasikan waktu optimal pengerjaan tuh 40 hari sampai benar-benar optimal. Hitungannya mereka kerja dari awal Agustus. Laga lawan Arema kan tanggal 16. Mereka baru efektif kerja itu kurang lebih 2 mingguan itu. Nah, terus setelah ini kan laga away. Jadi sebenarnya ada spare waktu kurang lebih 2 minggu untuk memakan di laga kandang berikutnya. Menurutku kualitasnya mungkin akan lebih optimal di laga kandang berikutnya itu. ya, Soal Satuan Borneo. Iya. treatmentnya apa aja kata dari Panpel dan pengelola itu Mi? Kalau treatment secara teknis aku nggak tahu istilahnya apa aja, tapi kayak itu loh Pak yang pakai mesin pemotongan yang jalan perataan itu, terus penyiramannya. Tapi kalau penyiramannya setahu aku masih manual, belum ada yang pakai dari pinggir lapangan itu aku sing utuh apa sih namanya? Ya wis gitulah gini. Ya keran kayak keran bocor itu loh, belum kayak itu. Iya kayak keran bocor itu belum pakai itu tapi masih manual. Jadi ada SDM yang memang di apa ya, ditugasi untuk maintenance itu. Terus LED board kemarin juga udah dibenahi, nggak ada kendala LED mati di beberapa part, nggak ada, aman semuanya, smooth. Terus apa lagi ya, Kondusif kan ya di kondusif, dalam stadion. kondusif. Enggak, waktu apa mungkin LED yang di pinggir lapangan oke. Tapi yang di atas hilang atasnya. Oh iya sempat ada beberapa saat ya. Itu dibandem atau piye? Nggak tahu ya. Apa saklare orang nyambung gitu. Nggak tahu, kayaknya ada urusan teknisnya yang nggak sinkron itu. Tapi itu kayaknya cuma beberapa saat sih Pak. Soalnya kan saya tuh di tribun media itu ketika ada momen VAR, bukan VAR aja, momen peluang, pergantian pemain atau apapun tuh kan sambil nyantet sambil lihat menit. Dan selama saya bolak-balik ngeliatin itu nggak sempet ada kendala LED beberapa sebagian yang hitam itu. Saya nggak sempet lihat, justru soalnya dari netizen. Itu LED itu nggak menampilkan pertandingan di lapangan atau? Enggak, jadi kita yang di lapangan itu nggak ngelihat replay. Jadi kayak gol. Ya itu dari dulu gitu, saya gitu nih. Tapi ada beberapa biasanya kan yang replaynya ditayangkan ulang. Nah kemarin tuh nggak ada sama sekali. Ya dulu kan angen-angen saya, maksudnya kepengennya saya waktu jadi wartawan muda saya, kamu dulu. Nah sekarang kan wartawan tua.
Dulu itu kalau liputan tuh pengennya itu kan ada billboard gede, giant screen gede. Kita itu bisa melihat apa ya, kayak di luar negeri gitu. Iya. Pertandingan di lapangan tuh juga terlihat. Iya, idealnya gitu harusnya. Angen-angennya gitu kan. Tapi sampai sekarang pun kelihatannya itu enggak untuk menampilkan anu ya. Secara keseluruhan enggak, tapi biasanya momen-momen replay di beberapa stadion ditampilkan. Nah di SSA itu entah karena mungkin keterbatasan LED boardnya atau ada faktor lain itu nggak ditampilkan. Nah terus satu karena nggak ada replay itu juga momen-momen di lapangan kan kita nggak bisa ngulang kejadiannya. Jadi kayak yang penalti Persib pertama yang Reva handball itu banyak di stadion tuh nggak ada yang tahu kejadiannya karena begitu cepat dan scrimmage di depan gawang kan. Kalau bingung semua bingung tiba-tiba kok di print apa gitu. Karena kayak nggak ada yang dijaga, sementara beberapa detik kemudian yang masih jatuh kan Reva. Nggak ada muncul juga Pak. Jadi Kan ditulis di situ. iya VAR checking, possible penalti, cuma itu doang. Ya kamu kan punya HP tuh nanti. Nggak ada sinyal Pak. Nggak ada sinyal. Siri soalnya. Iya, karena banyak yang pakai kan. Terus ini juga pas tambahan waktu 10 menit, kita nggak tahu sekarang itu menit berapa karena di stadion LED board-nya berhenti di menit 90. Jadi kita cuma bisa ngira-ngira ini menit berapa ya sekarang, sisa berapa nih nggak tahu. Ya itu sih, tapi overall kondisi lapangan sudah makin bagus dan cukup optimistis di laga tandang berikutnya makin optimal. Dan supporter PSIB udah makin dewasa ya. Yeah. Walaupun di pressing hampir kalah tetap Yeah. PSIB di lapangannya. Walaupun ada insiden sedikit ya Miadi. Yeah. Ya. Dan soal supporter Anda hadir supporter away itu benar itu Mi. Kalau di stadionnya nggak tahu ya Bu. Nggak ada atribut sama sekali. Nggak ada sih. Ya. Karena kemarin Persija itu kan sempat disanksi juga. Iya. Karena kehadiran waktu lawan Persita. Oh iya. Ada kehadiran supporter Persita. Nah, supporter Persita itu datang ternyata karena hubungan kedekatan ya antara supporter Persita dengan Persija ini kan dari dulu memang sudah akrab ya. Iya. Ya karena daerahnya beririsan kan. Iya. Jakarta Tangerang gitu. Ya, dari mereka datang tapi kemudian tetap disanksi karena mereka supporter Persita ini ada yang membentangkan atribut trainer atributnya Persita itu. Akhirnya sama PT LIB disanksi. Iya. Tapi sanksi itu kan dibayar bisa biar Banding ya. enggak gitu. Kalau Gimana? kan tinggal dipotongkan dari subsidi Oh. klub gitu. Iya. Mereka makanya manajemen lu kadang kan ya santai kan. Iya. Dipotongkan dari itu biasanya. Apa dinda-dinda itu kan biasanya dipotongkan dari itu. Betul. Sebenarnya kan yang bahaya justru ketika sanksi itu berulang terus nanti sanksinya malah lebih berat. Duitnya habis. Bukan berat duitnya, bisa aja sanksinya bukan cuma uang doang, tapi Larangan. ya misalnya larangan tanpa supporter, maksudnya kan itu tentu bukan hal yang diharapkan sih toh. Nah untuk laga kemarin tuh aku nggak tahu secara pasti karena jarakku sama tribun timur jauh ya, barat selatan itu jauh banget, jadi juga nggak bisa ngelihat ini supporter mana aja. Tapi kalau dari Atribut nggak ada ya? Berarti ya. Atribut Persib itu nggak ada di situ ya. setahu saya nggak kelihatan, nggak ada ya, karena itu jaraknya yang terlalu jauh, saya nggak bisa menganalisis satu-satu juga. Nah makanya malamnya itu ada insiden antara supporter. Iya. Itu kan sangat aneh loh. Ada supporter away ke Jogja tiba-tiba itu kan sangat disayangkan. Iya. Ya peraturan larangan supporter away ini memang jadi pisau bermata dua ya. Iya. Dalam satu sisi PSSI atau PLIT ingin bahwasannya PT Liga ya, Iya. ingin bahwasannya bahwa ini mengantisipasi keributan antar supporter itu kan. Tapi meskipun dilarang, mereka itu datang dengan sembunyi-sembunyi. Iya. Nah, justru mereka datang sembunyi-sembunyi ini nggak bisa diantisipasi. Ya, karena nggak ini ya, nggak Iya, terdeteksi. terdeteksi. Iya betul. Iya, nggak terdeteksi. Jadi ributnya malah di luar stadion, Iya. yang jauh dari lokasi venue stadion itu kan. Karena kalau dari dari venue kan, saya setelah pertandingan nggak langsung pulang kan, ikut press con dulu, nulis di sana sampai estimasi kan kemarin tuh match selesai 5:30. Saya tuh 6:30 masih di SSA. Dan itu nggak ada intrik atau nggak ada loh, semuanya aman aja. Sampai
ya pulang di perjalanan juga aman, nggak ada apa-apa, justru kaget banget Itu ketika kejadiannya setengah 12 malam. Iya. Dan kita nggak tahu apa namanya akar masalahnya apa itu kan. betul. Kalau gesekan antar supporter kan mungkin di stadion bisa terjadi kan. Iya, tapi Tapi akhirnya kan lokasinya jauh dari stadion. Hampir 20 kilo. ada betul sekitar situ. Dan itu udah keluar dari Bantul meskipun malah masuk di kota Jogja. Ya inilah. Loh, jadi memang larangan tanpa supporter ini juga akhirnya sulit mengantisipasi. Iya, betul. Tapi memang ya ini sudah diputuskan oleh PTLB ya. Semua keputusan itu memang ada imbasnya kok, baik dan buruknya ini kan. Ya salah satu kekurangannya mungkin pihak keamanan, panpel dan sebagainya mungkin agak sedikit sulit untuk mengidentifikasi ya, mendeteksi ini supporter mana, ini supporter mana, dan Kali datang ribuan kan, dan ngeceknya mereka cuma berapa detik ya. dan mereka kan beli tiket sekarang mayoritas dari online. Tuh nggak bisa dicek juga. Nggak bisa dicek ini dari mana gitu kan. Nah, ini yang dan panpel kan juga nggak pernah menolak. Oh, kowe dudu wong Jogja, ojo tuku tiket kan nggak mungkin. betul. Bisa aja mungkin kayak orang mana kuliah di Jogja, pengen nonton banyak gitu. banyak Dan itu banyak. gitu, betul. Nah ini kan nggak, ya sulit. Nggak sulit. Ya itulah mungkin yang harus dipikirkan kembali oleh PTLB bagaimana mengantisipasi agar Ya meregulasi ini. ya kejadian-kejadian ini nggak terulang lagi. Karena eman-eman gitu loh mas. Saya juga saya waktu saya ngecek sampai jam berapa, jam 8, jam 9 nggak ada cek. Iya, maaf. Iya. Tapi begitu setelah malam langsung info-info itu. Sama kagetnya tadi pagi saya pas baru bangun, lu banyak banget ternyata kejadian. Ya, karena Apoligan ini yang dirugikan adalah wajah Yogyakarta. Betul. Apalagi skuter PSM kan mencoba untuk membangun image saya. Iya, branding. Dan ini kan takutnya bila akan menimbulkan bibit dendam. Dendam, betul. Itu yang agak sulit, gitu kan. Karena permusuhan supporter ini, sejarah terjadinya permusuhan supporter itu karena dendam masa lalu itu sebenarnya masih teringat. Itu yang akhirnya mereka itu menjadi sering permusuhan itu. Nah, ini yang agak berat itu tapi di situ ya. Semoga saja nanti mungkin dari Belajar Musti atau meskipun kita nggak tahu ya itu yang merusuh siapa, Faya Bencang itu siapa, mungkin mereka dari kedua supporter ini bisa kembali menjalani kontak lah atau apalah. Tapi teman-teman supporter saya pikir sudah salah ya, sudah memikirkan itu semua. Kita nggak perlu menggurui mereka. Karena menurut itu ada akar persoalan antara Karena nggak ada akar persoalan sebenarnya. Antara Badamuti dengan Bobotoh ataupun Paikin itu sebenarnya dari awal tuh nggak ada gitu. Ya kita berharap kembali kondusif lah hubungan keduanya ini. Amin. oh ya. Oke, ya sejam lebih ini. Ini Kopong kemarin nonton nih. Nonton ketemu. Kamu lihat? Lihat ketemu juga. Kamu diajak lihat lah. Juga. Wow, udah jajak. Udah ada tempat jualan di situ yang dekat Tribun Media. Dan dia masuk sendiri atau gandeng orang? Sendiri ya? Usah dari. Yuk ke Surabaya di dalam. Enggak. Kamu ajak masuk gitu. Ya, Datangnya malah dia duluan kok. oh iya tak dekat. Ya makanya dia karena deket dari jam 2 lalu dia. Kamu harus nonton lu Bong, dia bilang gitu. Oke gitu ya. Oke ya, sekian dulu podcast kita hari ini dan tetap damai sepak bola Indonesia sampai akhir, nggak ada putusan apapun. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.